Abi no. Oke, besar Abi na pegang. Ya betul malah. Woi. Pegang Jo. Can't put me down, I be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Jump like a bound, can't stop me now. Habitatnya supaya tidak mengganggu kehidupan manusia. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Dilepaskan kembali ke habitatnya supaya tidak mengganggu kehidupan manusia. Oke. Dadah. Bye. Animal rescue bisa dikerjakan. Jadi damkar bukan cuma for kebakaran gitu. Ya, siap. Jadi sesuai dengan amanat nomenklatur yang baru Permendagri nomor 16 tahun 2020 bahwa tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu luas. Jadi di situ ada pemadam kebakaran, pemadaman, dan juga ada rescue. Nah, rescue ini termasuk diantaranya adalah animal rescue. Jadi gangguan hewan liar yang masuk ke wilayah penduduk ataupun juga binatang-binatang yang ada di dalam pemukiman itu sendiri. Misalnya ada kucing atau anjing yang masuk ke dalam sumur atau nyangkut di atas seng. Itu apabila dilaporkan kepada kami, maka itu akan kami layani. Sementara ini membuka hotline di 0438321113 ataupun masyarakat luas, terutama yang ada di Kota Bitung, bisa langsung kontak ke 112. Jadi begitu masuk laporan, kami dari tim pemadam kebakaran, dalam hal ini seksi animal rescue, maka kami akan langsung bergerak ke lokasi yang dilaporkan. Jadi ular ataupun biawak yang masuk ke dalam rumah itu tetap kami amankan. Setelah itu kami rilis kembali karena hewan-hewan ini juga walaupun dia berbahaya bagi manusia, tetapi mereka juga bagian dari rantai makanan. Termasuk ovu apa semua? Ya, lebah. Kalau yang biasanya menurut bahasa orang Bitung yang bilang ovu banto atau lebah Vespa infinis yang memang notabene sangat berbahaya, itu apabila dilaporkan kepada kami akan kami tangani. Dan memang selang beberapa waktu yang telah lewat, kami dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bitung itu sudah beberapa kali melakukan rescue untuk tawon Vespa infinis. Oke, Jay. Untuk ular tadi itu dia bagaimana DP kronologis? Untuk yang tadi itu saya jelaskan sedikit, itu termasuk ke dalam ras Boiga. Kalau nama kerennya sih itu red snake atau ular tikus. Itu biasanya memangsa tikus, makanya dinamakan sebagai ular tikus. Tadi pagi ada laporan dari warga atas nama Bapak Robert Koraak yang menyampaikan bahwa di rumah beliau itu terlihat ada ular yang masuk ke dalam rumah. Dilaporkan kepada kami di Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bitung, maka selang 5 menit kami dari tim langsung approaching, datang ke rumah yang melaporkan itu, kami tangkap dan tadi sudah melakukan proses rilis atau pelepasan di alam liar. Permendagri tersebut kan baru.
Iya, siap. Nah, kira-kira ada pelatihan, pernah dapat pelatihan atau ini teman-teman dari Damkar sendiri belajar otodidak atau seperti apa? Atau emang Ajay sendiri punya basic untuk animal rescue? Ya, kalau untuk animal rescue, kalau untuk pribadi, kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan di SIOX, itu dari Jogja, dan juga sekarang saya tergabung di grup animal rescue Exalos Indonesia. Tapi untuk teman-teman yang ada di pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bitung itu masih belajar secara otodidak, dan mungkin ini salah satu masukan juga buat pemerintah Kota Bitung, mungkin bisa menambah lagi intensitas pelatihan bagi personil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bitung. Nah, untuk peralatan animal rescue sendiri gimana? Untuk peralatan animal rescue, kalau misalnya untuk ular ya, kami menggunakan alat antara lain ada hook, ada grab snake, ada gloves untuk melindungi personil. Instansi sendiri menyediakan Tapi itu? untuk instansi memang belum sempat terakomodir, tapi secara swadaya kami dari tim pemadam sudah menyediakan secara pribadi. Oh, jadi pribadi ya? Ya, masih pribadi. Itu sempat diusulkan belum? Mengusulkan ya untuk bidang rescue sendiri, tapi masih terhalang masalah penganggaran. Jadi insya Allah tahun depan sudah bisa ada untuk kantor sendiri. Oke.